Shalom, Bapak Ibu dan teman-teman terkasih. Shalom. Senang sekali bisa bertemu di tempat ini. Kita berkumpul di Maranatha Fellowship di tengah kesibukan kita dan rutinitas kita pada hari ini. Hari ini kita akan dilayani oleh Bapak Chandra Sinuraya SE MSI dengan tema transformasi hidup dalam Kristus. Sebelum memulai ibadah kita, saya ingin Bapak Ibu dan teman-teman sekalian untuk berikan senyum terbaiknya dan sedikit colek atau senggol teman kanan kiri depan belakangnya dan katakan Kristus ada di dalamku. Baik Bapak Ibu, saat ini saya ingin mengajak Bapak, Ibu dan teman-teman sekalian untuk bersaat teduh sejenak. Roma 8 ayat 1 sampai 2. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Panggilan beribadah. Saya mengundang Bapak Ibu dan teman-teman untuk berdiri. Kita memasuki Maranatha Fellowship pada hari ini dengan satu keyakinan bahwa pertolongan kita dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Terpujilah Tuhan. Amin. Dia sang pencipta dunia ini, yang membentuk gunung-gunung, dialah batu keselamatan kita. Mari kita nyanyikan pujian Tuhan Raja Maha Besar. Dia pencipta dunia ini, Dia membentuk gunung-gunung, kehadirannya datanglah, nyanyi bersyukur padanya. Dengan bersuka bernyanyilah, Dia batu keselamatan, puji Dia Tuhan Raja Maha Besar. Tuhan Raja Maha Besar. Tuhan Raja Maha Besar. Tuhan Raja Maha Besar. Bapak, Ibu, dan teman-teman dipersilakan untuk duduk. Doa pembuka akan disampaikan oleh Kak Ivon. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, mari kita berdoa.
Tuhan, kami sungguh mengucap syukur satu kesempatan kami boleh hadir di tempat ini. Pemeliharaan Tuhan sepanjang minggu ini kami rasakan Tuhan. Kami bersyukur Tuhan kalau kami dihantarkan untuk sama-sama bersekutu saat ini. Kami sadar Tuhan kalau kecenderungan hati kami menjauhi persekutuan-persekutuan. Tapi kalau kami boleh hadir saat ini, itu semua karena panggilan daripada Tuhan saja. Karena itu biarlah kami menikmati ibadah kami hari ini, persekutuan kami bersama dengan Tuhan, dan persekutuan kami bersama saudara-saudara seiman kami. Demi nama Kristus kami berdoa, amin. Dengan syukur kita membawa kerinduan kepada Yesus. Kasih-Nya yang menyelamatkan kita, membawa hati kita untuk mempersembahkan hidup kita kepadanya. Saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita angkat pujian, Yesus Kau terindah. Karyamu indah bagiku. Karyamu indah bagiku, kasih yang menyelamatkanku, Yesus. Inilah persembahanku. Ku membawa hatiku Tuhan. Ku membawa hatiku, hanya Engkau di hidupku, Yesusku, Kau terindah. Selamanya ku menyembahmu. Ku membawa hidupku Tuhan. Ku membawa hidupku. Inilah persembahanku untuk Yesusku yang terindah. Selamanya ku menyembahmu, Yesus.
Saya mempersilahkan kepada Bapak Chandra Sinuria SEMSI. Kepadamu ya Tuhan, Allah sumber kehidupan, kami bersyukur untuk pagi ini, siang ini kami boleh datang kepada Tuhan. Kami ingin membawa hati kami, hidup kami kepada Tuhan. Berkatilah pemberitaan firman, boleh juga menolong kami untuk hidup terus taat kepada Tuhan. Terpujilah Engkau demi Kristus Allah kami yang hidup. Kami berdoa dan bersyukur. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu, rekan-rekan sekalian. Shalom. Pagi ini, siang ini ibadah kita dengan tema transformasi hidup dalam Kristus. Terima kasih untuk kesempatannya boleh berbagi dengan rekan-rekan sekalian, Bapak Ibu dan juga mahasiswa. Perkenalkan saya Chandra, saat ini di Direktorat Kemahasiswaan, juga sebagai dosen di Fakultas Hukum dan Bisnis Digital. Mari kita buka firman Tuhan yang mendasari kita, perenungan kita pada saat ini diambil dari Roma 8 ayat 1 sampai 11. Roma 8 ayat 1 sampai 11 saya bacakan untuk kita sekalian. Oleh sebab itu, sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Sebab hukum roh yang memberi hidup telah memerdekakan engkau dalam Kristus Yesus dari hukum dosa dan hukum maut. Sebab apa yang tidak mungkin dilakukan hukum Taurat karena tidak berdaya oleh tabiat daging, telah dilakukan oleh Allah dengan mengutus anaknya sendiri dalam daging yang serupa dengan daging yang dikuasai dosa, dan untuk menghapuskan dosa ia telah menjatuhkan hukuman atas dosa dalam daging, supaya tuntutan hukum Taurat digenapi di dalam kita yang tidak hidup menurut keinginan daging, tetapi menurut roh. Sebab mereka yang hidup menurut tabiat daging memikirkan hal-hal yang dari keinginan daging. Mereka yang hidup menurut roh memikirkan hal-hal yang dari roh. Sebab keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan roh adalah hidup dalam damai sejahtera. Sebab keinginan daging adalah perseteruan terhadap Allah, karena keinginan itu tidak takluk kepada hukum Allah. Hal ini memang tidak mungkin baginya. Mereka yang hidup dalam tabiat daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Namun, kamu tidak hidup dalam tabiat daging, melainkan dalam roh. Jika memang roh Allah tinggal di dalam kamu, namun jika orang tidak memiliki roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Namun, jika Kristus di dalam kamu, tubuh memang mati karena dosa, tetapi roh adalah kehidupan oleh karena kebenaran. Jika roh Dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati tinggal di dalam kamu, maka Ia yang telah membangkitkan Kristus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh rohnya yang tinggal di dalam kamu. Sedemikian jauh bacaan firman Tuhan. Topik kita, tema kita, transformasi hidup di dalam Kristus. Roma kalau kita baca, ini berbicara tentang bagaimana tentang doktrin keselamatan, disampaikan secara sistematis dan mendalam. Kalau kita lihat, saya baca-baca ternyata ini ditulis dalam tahun 57-58 Masehi. Ya, jadi apa yang terjadi pada saat itu? Ini menceritakan konsep tentang dosa, ya, kasih karunia, pembenaran dan keselamatan. Paulus menulis ini memperjelas pemahaman bagaimana manusia, saudara dan saya yang berdosa, dibenarkan di hadapan Allah bukan melalui perbuatan, melainkan melalui iman kepada Kristus.
Dalam Roma 1 sampai 7 kalau kita telisik sedikit, ini berbicara tentang bagaimana semua manusia baik Yahudi non Yahudi disampaikan di sana berada di bawah kuasa dosa. Membutuhkan pembenaran. Dia menjelaskan bahwa hukum Taurat meskipun baik tidak dapat menyelamatkan manusia. Karena tadi kita baca, kelemahan daging. Oleh karena itu keselamatan hanya dapat diperoleh melalui iman kepada Kristus. Kalau kita lihat Roma 8 ayat 1 sampai 11 yang kita baca tadi, ini berbicara tentang bagaimana orang-orang percaya mengalami perubahan radikal. Ini bukan evolusi. Perubahan radikal dari kehidupan yang diperbudak oleh dosa menjadi kehidupan yang dipimpin oleh Roh Allah. Jadi dia berbalik. Maka kalau kita lihat Roma 8 ayat 1 tadi menekankan tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus. Maka inilah yang disebut dengan kebebasan dari penghukuman awal dari transformasi. Inilah titik awal dari transformasi hidup orang percaya. Sebelum berada di dalam Kristus, manusia hidup di dalam kutukan dan hukuman dosa. Tetapi ketika seseorang percaya kepada Kristus, mereka dibebaskan dari penghukuman dan menerima hidup baru. Transformasi dimulai dengan pembebasan dari dosa. Saudara sekalian, Bapak Ibu, dosa memiliki rasa ketakutan penghukuman yang menghantui setiap orang. Dalam konteks ini menegaskan bahwa keselamatan yang diperoleh melalui iman kepada Yesus adalah jaminan bahwa saudara dan saya telah dibebaskan dan dosa sudah dikalahkan. Kasih karunia Allah melimpah dan tidak terbatas mengubahkan hidup seseorang yang ada di dalam Kristus. Cara pandang berbeda karena mereka melihat orang yang telah dibenarkan dan diampuni oleh Allah. Yang kedua, dari Roma 8 ayat 2 dikatakan, Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus Yesus dari kehidupan, hukuman dosa dan hukuman maut. Transformasi hidup di dalam Kristus berarti hidup tidak lagi dikendalikan oleh keinginan daging. Tadi kita baca, sekalipun keinginan daging itu terus menggerogoti hidup kita, dikatakan transformasi hidup di dalam Kristus tidak lagi dikendalikan oleh daging, tetapi oleh kuasa Roh Kudus. Sebelum hidup dalam Kristus, kita dikuasai oleh dosa. Di dalam Kristus kita pindah menjadi dikuasai oleh Roh Kudus yang membawa kehidupan. Sederhananya, orang yang mengalami transformasi ini nyata dalam perubahan cara hidupnya sehari-hari. Kita sebelumnya hidup dalam kecenderungan dosa, sekarang memiliki kuasa melalui Roh Kudus untuk hidup dalam ketaatan kepada Allah. Orang percaya hidup di dalam hal ini adalah harus berbeda dari orang-orang yang lain. Tidak lagi diperbudak dosa, melainkan hidup dalam kebebasan dengan kuasa Roh Allah dan kehendak Allah. Ini tidak mudah tentunya. Dia mencakup perubahan dan tindakan. Ya, pikirannya, motivasi hidupnya tidak lagi sekedar hidup mengejar hal-hal yang ada di dunia ini, tapi fokusnya sudah berbicara kepada kekekalan. Jadi ini bukan persoalan lagi contek-mencontek ini. Ya, itu sudah lewat. Orang yang hidup di dalam Kristus tidak lagi dia memikirkan apakah hari ini ada kesempatan menyontek atau tidak. Orang yang sudah dikuasai oleh Roh Allah tidak lagi berbicara apakah kalau plagiat ini kelihatan atau tidak. Tapi dia sudah dikuasai oleh Roh Kudus dan damai itu hadir di dalam hidupnya. Jadi persoalan yang saya ceritakan ini sudah lama di dalam kehidupannya. Dulu ketika dia hidup di dalam dosa. Yang ketiga, transformasi ini juga berbicara penggenapan hukum melalui Kristus. Hubungan yang dipulihkan. Hukum Taurat tidak dapat menyelamatkan karena kelemahan manusia. Namun Allah mengutus Kristus memenuhi tuntutan hukum melalui pengorbanannya. Hal ini menunjukkan bahwa transformasi di dalam Kristus bukan tentang sekedar usaha mematuhi aturan demi aturan untuk mendapatkan keselamatan.
tetapi hidup dalam hubungan kasih yang telah dibenarkan oleh Kristus. Orang percaya tidak lagi berusaha menjalani hidup untuk mencapai sekedar standar-standar yang ada, tetapi mereka ditransformasi di dalam Kristus, membawa hidup mereka dipimpin oleh Roh yang memungkinkan mereka peka akan kehendak Allah. Bicara tentang kepekaan ini butuh sesuatu kerutinitasan yang baik. Jadi kalau suami istri peka terhadap apa yang disampaikan oleh suaminya, seorang istri peka terhadap apa yang disampaikan oleh suaminya karena dia sering bergaul bersama. Seorang istri juga peka atas perilaku atau tindakan atau omongan daripada pasangannya karena dia sering bergaul. Saya ingin sampaikan, orang-orang yang peka terhadap suara Allah adalah orang-orang yang sering bergaul dengan Allah, sehingga memungkinkan mereka mengerti kehendak Allah. Tentu buat kita adik-adik sekalian, Bapak Ibu, dalam konteks ini harus belajar bagaimana terus dilatih untuk peka akan suara Tuhan. Dengan apa? Dengan membaca kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Yang keempat, pertentangan daging dan roh menuju kepada perubahan prioritas hidup. Menggambarkan dalam Roma 8:5 sampai 8 ini, ayat 5 sampai 8, perbedaan antara hidup menurut daging dan hidup menurut roh. Paulus menekankan dalam hal ini yang saya lihat bahwa hidup di dalam daging membawa kepada maut, sedangkan hidup dalam roh membawa kepada kehidupan dan damai sejahtera. Transformasi hidup dalam Kristus ada perubahan prioritas. Prioritas apa yang berubah? Orang yang percaya kepada Kristus tidak lagi fokus pada hal-hal dunia dan keinginan dosa, tetapi pada hal rohani dan kehendak Allah. Buat adik-adikku sekalian, mahasiswa, ketika masuk di kampus ini, ya, mungkin ada keinginan-keinginan apa? Supaya terkenal, supaya terlihat hebat? Tidak. Tapi mulai belajar. Mengapa Allah tempatkan saya di kampus ini? Mengapa saya belajar di tempat ini? Diarahkan untuk mengejar hal-hal yang berkenan kepada Allah. Lewat studi kita bahwa kehendak Allah dinyatakan. Dari cara kita menanggapi setiap tugas-tugas kuliah menunjukkan kita sudah hidup di dalam transformasi dengan Allah. Dalam kehidupan kampus misalnya, pilihlah hidup menurut roh itu adalah berbicara tentang membangun kebiasaan-kebiasaan rohani. Berdoa, membaca firman, tidak menyontek, ya, tidak menitipkan presensinya, tidak membohongi dirinya dari tugas-tugas yang dia lakukan. Tapi jujur dan belajar menghindari jauh dari godaan-godaan itu. Yang kelima, dikatakan dalam Roma 8:5 sampai 11, kuasa kebangkitan, hidup baru dan harapan kebangkitan. Bahwa Roh Kudus yang membangkitkan Yesus dari kematian juga tinggal di dalam orang percaya dan memberi kehidupan kepada mereka. Transformasi hidup di dalam Kristus bukan hanya perubahan moral atau etika, tetapi perubahan yang bersifat mendalam dan spiritualitas. Kehadiran Roh Allah, Roh Kudus dalam diri orang-orang percaya membawa mereka bangkit dari kematian rohani menuju kepada kehidupan yang baru. Transformasi ini mencakup dimensi masa depan. Jaminan kebangkitan tubuh akan datang. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, adik-adikku mahasiswa, orang yang percaya tidak hanya hidup dalam kuasa kebangkitan masa kini, tetapi dia percaya mereka juga akan memiliki kebangkitan fisik di masa depan. Keselamatan Allah secara menyeluruh. Maka ketika kita merasa kewalahan dengan tugas, ya, buat adik-adik mahasiswa baru, mungkin perubahan dari SMA begitu, SMU, ya, tugas yang begitu banyak, ya, ujian belum juga berapa bulan bertemu, sebentar lagi sudah ujian begitu, ya, tekanan hidup.
ya, jauh dari orang tua, menata hidup harus sendiri, ingatlah bahwa kekuatan Roh Allah itu yang akan menolong kita. Jadi jangan ada yang undur, sekalipun banyak tugas dari dosen. Itulah bagian mendidik kita supaya hidup makin lebih tangguh. Yang terakhir, orang-orang yang hidup dalam Kristus adalah memiliki identitas baru. Identitas baru mentransformasi diri kita. Roma 8 ayat 9 menegaskan bahwa kita yang hidup dalam Kristus adalah milik Kristus. Mengubahkan identitas orang percaya secara mendasar. Sebelum mengenal Kristus mereka adalah orang berdosa, tetapi di dalam Kristus mereka menjadi anak-anak Allah. Transformasi ini melibatkan perubahan cara kita memandang diri kita sebagai orang yang dikasihi, diampuni, dan dipulihkan oleh Allah. Maka identitas baru ini akan mempengaruhi juga aspek kehidupan kita. Cara kita berinteraksi dengan orang lain, cara kita menghadapi tantangan hidup, cara kita memahami tujuan mengapa kita hidup. Jadi orang-orang yang menyadari bahwa dia adalah orang yang dikasihi, diampuni, dan dipulihkan, dia tidak akan pernah melakukan bullying kepada rekan sesamanya. Karena dia tahu rekannya juga adalah bagian dari orang yang dikasihi oleh Allah. Ini penting buat kita sekalian. Tidak ada lagi menganggap remeh orang-orang di sekitarnya. Karena kita sama-sama orang yang dikasihi, diampuni, dan dipulihkan oleh Allah. Identitas baru ini mempengaruhi cara kita memandang diri kita dan orang lain. Sehingga dikatakan yang terakhir, kehidupan kekal dan damai sejahtera. Inilah tujuan akhir dari transformasi. Transformasi hidup dalam Kristus tidak hanya tentang perubahan hidup kita di dunia, tetapi membawa kita kepada kehidupan yang kekal dan damai sejahtera. Roma 8 ayat 11 tadi memberi jaminan bahwa Roh Kudus yang membangkitkan Yesus akan membangkitkan tubuh orang percaya. Maka transformasi ini menanamkan harapan masa depan kepada kita. Memberikan dorongan kepada orang percaya, memberikan kekuatan kepada orang-orang yang percaya bahwa dia menjalani hidup dengan penuh pengharapan kepada Allah. Maka saya tutup dengan satu ilustrasi yang saya baca. Dia bilang begini. Bagaimana kita dipulihkan dari dosa. Seorang mahasiswa yang sedang mendaki gunung, membawa rangselnya yang begitu berat. Dalam rangsel itu banyak sekali buku, barang-barang yang tidak perlu, bahkan beberapa batu besar yang mungkin dia tidak tahu kenapa ada di sana. Semakin dia mendaki, semakin jauh dia mendaki, semakin dia merasa lelah. Setiap langkah terasa berat dan mulai berpikir, apakah aku sampai pada puncak? Di tengah perjalanan dia bertemu dengan seseorang pendaki dan menawarkan untuk membantunya. Dan mereka membuka rangsel bersama-sama, melihat betapa beratnya rangselnya. Dan orang itu bilang, mari kita lihat dan mari kita singkirkan hal-hal yang tidak perlu. Mereka mulai menyingkirkan satu persatu barang-barang yang tidak perlu. Sampai akhirnya dia merasa bahwa rangselnya semakin ringan. Dan perjalanan ke puncak semakin lebih cepat, lebih mudah, dan lebih tenang. Adik-adik sekalian mahasiswa, kita sering sekali membawa beban dosa ini. Rasa bersalah membuat hidup kita semakin sulit. Dalam Roma 8 ayat 1 sampai 11 disampaikan bahwa di dalam Kristus kita dibebaskan dari beban penghukuman. Tidak ada lagi penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus. Rangsel yang berat, dosa dan kesalahan masa lalu yang terjebak terus menghantui kita, kecemasan dan kehilangan arah. Hari ini Yesus datang untuk membantu kita menyingkirkan itu. Mari belajar untuk melihat bahwa aku dan saudara orang yang dikasihi, diampuni dan dipulihkan oleh Allah. Hidup menurut Roh, jalan menuju puncak. Lepaskan rangsel yang selalu mengganggu kita, perjalanan akan menjadi lebih mudah. Paulus mengingatkan, setelah dibebaskan dari dosa, kita dipanggil untuk hidup menurut Roh Allah, bukan lagi keinginan daging. Maka kita diberi kekuatan baru menghadapi tantangan hidup. Sebagai mahasiswa, tidak mungkin
dosen tidak memberi tugas. Kan begitu ya. Tidak mungkin begitu masuk langsung dapat ijazah. Ya, tidak mungkin tidak ada rasa cemas. Mungkin ada berbicara dalam hati, bagaimana masa depan saya? Ekspektasi orang tua yang juga mungkin menjadi beban. Ekspektasi keluarga. Semua ini menjadi beban berat pada masa studi saudara. Tapi ingat, Roh Allah yang membangkitkan Kristus dari kematian tinggal di dalam kita, memberi kekuatan untuk menghadapi setiap tantangan. Harapan saya sebagai bagian dari dosen, tidak ada orang yang mundur dari studinya. Karena ada janji Tuhan mengajarkan kepada kita bahwa beban berat tidak dipikul sendiri. Orang yang memiliki transformasi di dalam Kristus, dia berbeda cara memandangnya. Ada Allah yang memberi kekuatan, yang akan menolong saudara dalam menyelesaikan tahap demi tahap studinya. Jangan takut untuk melepaskan bebanmu. Datanglah kepada Tuhan, mohon ampun kepadanya, karena engkau dan saya adalah orang-orang yang dikasihi Tuhan. Dipulihkan oleh Tuhan, perjalanan hidup kita ditolong oleh Tuhan. Amin, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk apa yang boleh kami dengar hari ini. Berkatilah supaya kami terus diubahkan oleh Tuhan, mentransformasi hidup kami di dalam Kristus, sehingga keinginan daging boleh jauh dari kami, dan kehendak Allah yang terus kami urut dalam hidup kami. Terpujilah Engkau demi Kristus Allah kami yang hidup. Kami berdoa dan bersyukur. Amin. Ya, Bapak, Ibu, dan juga rekan-rekan, kita bersyukur di kesempatan siang hari ini masih bisa mengikuti ibadah. Seperti sudah diumumkan sebelumnya bahwa kami dari Badan Pelayanan Kerohanian akan menghimpun dukungan dana diakonia dengan nama Diakonia Maranatha untuk menolong saudara-saudara kita di Universitas Kristen Maranatha. Tadi Pak Chandra, Bang Chandra bilang beban berat ditanggung bersama, begitu ya. Mungkin uang 5.000 itu tidak ada artinya kalau hanya 5.000, tapi kalau dihimpun oleh 500 orang akan menjadi besar. Jadi mulai Oktober ini kami akan mengumpulkan dan juga akan melaporkannya, karena penggunaannya akan mulai Januari, Oktober sampai Desember kita akan kumpulkan dahulu. Jadi mulai Januari kami akan mulai menyalurkan dana-dana yang ada. Baik, sementara persembahan nanti bisa dilakukan melalui QRIS, dan juga di pintu samping atau belakang ada kotak, juga ada amplop. Jadi teman-teman yang tidak bisa menggunakan QRIS bisa melalui amplop atau juga bisa langsung dimasukkan ke kotak. Sementara Bapak Ibu dan rekan-rekan memberikan persembahan, juga akan ada persembahan pujian. Saya mengundang teman-teman dari peserta program pembinaan alumni Kristen Angkatan ke-32, Bapak Ibu dan rekan-rekan, ini adalah alumni dari berbagai kota, dari 10 kota di Indonesia yang mengikuti program pembinaan selama 2 bulan, mulai tanggal 16 Agustus. Iya, mulai tanggal 16 Agustus dan akan berakhir tanggal 13 Oktober. Mereka akan kembali ke kota asalnya. Mereka berasal dari 10 kota, ada dari Medan, dari Jambi, lalu dari Manado, Palu, Poso, Toraja, Kupang, Tual, Nabire, dan Pakpak. Jadi ada dari barat sampai ke timur. Dan mereka tinggal di asrama. Ibu asramanya kami datangkan dari Solo karena tidak ada peserta dari Jawa. Ya, ibu asramanya bisa berdiri untuk, ya ini ibu asramanya, orang Palu tapi tinggal di Solo. Mereka akan
mengunjungi Maranatha, memang akan tur kampus karena tanggal 13 harus kembali ke kotanya. Mereka diperlengkapi di Bandung, ini alumni dari berbagai universitas, berbagai jurusan, tapi diperlengkapi supaya nanti kalau kembali ke kota asalnya bisa khotbah seperti Pak Chandra Sinuraya. Jadi diperlengkapi dengan penggalian Alkitab, lalu mereka belajar berkhotbah, mereka juga diperlengkapi dengan kepemimpinan dan lain-lain supaya menjadi berkat. Satu pujian akan mereka persembahkan dan nanti juga akan ditampilkan lagi QRIS bagi yang masih tetap akan memberikan persembahan. Terima kasih, Tuhan memberkati.
Bapak Ibu serta rekan-rekan mahasiswa, marilah kita bersatu dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Segala puji dan syukur ya Tuhan kami naikkan kepadamu atas segala kebaikan dan anugerah yang boleh kami rasakan hingga saat ini ya Tuhan. Bersyukur kalau Maranatha Fellowship pada siang hari ini boleh Tuhan pimpin dan sertai hingga pada ujung acara ini ya Tuhan. Biarlah firman yang boleh kami dengar dan terima ini Tuhan boleh mengubahkan kami boleh bertransformasi sesuai dengan kehendak-Mu, dan biarlah kami terus hidup seturut dengan kehendak-Mu juga ya Tuhan, agar kami boleh Engkau pakai seturut dengan kehendak-Mu untuk memuliakan Engkau. Ya, bersyukur Tuhan untuk setiap pemeliharaan dan penyertaan Tuhan hingga saat ini. Ya Bapa, saat ini kami mau berdoa ya Tuhan untuk Diakonia Maranatha ya Tuhan yang telah dikumpulkan. Biarlah Tuhan yang memberkati persembahan yang telah kami kumpulkan pada siang hari ini. Tuhan pakai supaya itu boleh menjadi berkat dan boleh dikelola dengan baik ya Tuhan. Tuhan yang terus pakai juga lembaga PPK ini Tuhan untuk bisa mengelola Diakonia Maranatha ini ya Tuhan. Dan Tuhan yang terus tambahkan seluruh berkat bagi kampus ini ya Tuhan. Bapa berdoa juga untuk kampus Universitas Kristen Maranatha ya Tuhan. Engkau yang memberkati seluruh bagian kampus ini ya Tuhan. Memberkati seluruh sivitas akademika, Tuhan yang sertai seluruh pimpinan kami ya Tuhan. Tuhan yang berkati setiap program-program dan juga setiap agenda yang dilaksanakan di kampus ini. Biarlah Tuhan yang memberkati kampus Maranatha ini supaya kampus ini boleh menjadi berkat juga dalam dunia pendidikan, dan juga boleh Tuhan pakai seturut dengan kehendak-Mu Tuhan untuk bisa membawa perubahan bagi Kota Bandung dan juga untuk secara umum untuk bangsa dan negara kami ini Tuhan. Berdoa juga untuk para staf dan juga karyawan yang terlibat dalam pekerjaan di Maranatha ini. Tuhan yang terus memberkati mereka. Tuhan memberikan juga sukacita dalam pekerjaan yang mereka lakukan setiap harinya. Berdoa juga ya Tuhan untuk para dosen yang mengajar. Tuhan yang berkati, berikan hikmat selalu. Tuhan berikan tuntunan. Juga untuk para mahasiswa yang sama-sama belajar Tuhan tempat ini, Tuhan yang berkati. Biarlah proses belajar mengajar ini Tuhan boleh menjadi hal yang mau perubahan yang baik Tuhan untuk kampus ini. Tuhan juga yang berikan integritas Tuhan dalam kami melaksanakan tugas dan panggilan kami di kampus ini. Ya Bapa, kami mau berdoa untuk warga Maranatha yang saat ini sedang dalam lemah tubuh. Tuhan yang menjamah dan memulihkan, yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu. Tuhan yang berikan pemulihan dan berikan kesembuhan supaya mereka juga boleh kembali dalam aktivitasnya di kampus ini. Kami juga bersyukur dan bersukacita untuk warga kampus yang saat ini sedang berulang tahun ya Tuhan, bertambah usia. Tuhan yang terus berkati dan Tuhan yang terus sertai dalam kehidupan mereka ya Tuhan. Bersyukur biarlah Tuhan yang terus berkati dalam seluruh kehidupan mereka. Ya Tuhan, kami mau berdoa juga untuk bangsa dan negara kami. Tuhan yang terus memberkati para pemimpin-pemimpin kami ya Tuhan di masa akhir kepemimpinan mereka Tuhan. Berkati setiap program kerja, berkati setiap hal yang mereka lakukan untuk bangsa ini, untuk kemajuan bangsa ini. Dan jika di bulan Oktober ini juga akan ada pergantian pimpinan negara ya Tuhan. Tuhan yang berkati setiap proses pergantiannya supaya boleh berjalan dengan baik. Tuhan juga berkati pemimpin kami nanti yang baru ya Tuhan, supaya itu juga boleh membawa perubahan yang semakin baik lagi untuk bangsa kami Tuhan. Tuhan berkati seluruh bagian-bagian di wilayah Indonesia ini, dan biarlah semuanya boleh takut akan Engkau ya Tuhan. Kami bersyukur ya Tuhan untuk segala kebaikan yang boleh kami rasakan sebagai bangsa dan negara Indonesia ini. Terima kasih ya Tuhan untuk seluruh doa syafaat kami yang boleh kami naikkan kepadamu, dan ampuni segala dosa dan kesalahan kami ya Tuhan, baik kami lakukan dalam perkataan,
pikiran juga perbuatan kami. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan, hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Berjumpa lagi di Maranatha Fellowship minggu ini. Kami akan menyampaikan beberapa informasi di antaranya. Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, jangan lupa saksikan Inspirasi Maranatha setiap hari Senin pukul 7 malam di platform YouTube Universitas Kristen Maranatha. Dan bisa juga diakses melalui platform YouTube Ice Dream Studio. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, jangan lupa saksikan Ice Podcast dengan host kita Bapak Pendeta Hariman di platform YouTube Ice Dream Studio setiap hari Selasa pukul 7 malam. Teman-teman mahasiswa, Bapak, Ibu, dan rekan-rekan, mari sama-sama kita merenungkan firman Tuhan setiap harinya. Dan renungan dapat disaksikan di Instagram BPK Maranatha dan platform YouTube Ice Dream Studio. Untuk teman-teman mahasiswa, rekan-rekan saudara, dan Bapak Ibu yang rindu melayani, Bapak Ibu bisa mendaftarkan diri melalui nomor WhatsApp yang tertera di layar. Kami mengucapkan selamat ulang tahun untuk Bapak Ibu yang berulang tahun di bulan ini ataupun di minggu ini. Kiranya Tuhan memberikan sukacita, berkat yang limpah, serta damai sejahtera yang daripada Tuhan. Kami juga mengajak Bapak Ibu yang memiliki keinginan untuk pelayanan di bidang suara. Bapak Ibu bisa ikut latihan Seraphim Choir setiap hari Selasa pukul 4:30 di studio Seraphim GWM lantai 1. Mari Bapak Ibu, kita membangun iman tidak hanya melalui renungan dan ibadah, tetapi juga sharing dengan sesama melalui program Cell Group. Apabila ada yang ingin ditanyakan, dapat menghubungi nomor WhatsApp di bawah ini, atau bisa langsung datang ke Badan Pelayanan Kerohanian di GAP lantai 2. Sekian pengumuman Maranatha Fellowship minggu ini. Sampai berjumpa kembali di Maranatha Fellowship selanjutnya. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati. See you. Kami juga mengundang Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian untuk menghadiri Maranatha Fellowship pada minggu depan tanggal 11 Oktober 2024 yang akan dilayani oleh Bapak Pendeta Stefanus N. Parinusa, MTH MSI dari GKP Awiligar. Akan diselenggarakan seminar kebangsaan dengan tema mengukuhkan semangat Sumpah Pemuda, partisipasi Gen Z pada Pilkada 2024 dan tantangannya. Menghadirkan narasumber Dr. Andus Eliezer Barus MSI, Bawaslu Provinsi Jawa Barat, Dr. Agus Ariwibowo SEMM dari Fakultas Hukum dan Bisnis Digital. Keynote oleh Pendeta Dr. Hariman Apatinakota MTH dan diselenggarakan pada Kamis 31 Oktober 2024 di Ruang Paulus Gedung Administrasi Pusat lantai 4 Universitas Kristen Maranatha. Seminar terbuka untuk umum. Ibu, Bapak, dan rekan-rekan sekalian dapat mendaftar pada link yang tertera di layar depan. Mengajak Sivitas untuk mendaftar pelayanan, sekali lagi kami umumkan untuk bagi Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian yang ingin mendaftarkan diri untuk melayani di Maranatha Fellowship dapat melakukan scan pada barcode yang ada di layar depan.
menghimbau semua yang hadir untuk mengisi link presensi yang ada di layar depan. Ada satu pengumuman, Direktorat Kemahasiswaan dan Alumni bekerja sama dengan Badan Koordinasi Kemahasiswaan Perguruan Tinggi Kristen Indonesia atau yang kita sebut BK2PTKI mengadakan turnamen BK2PTKI Mobile Legends dan Business Plan Competition pada tanggal 20 sampai 24 November 2024. Jadi teman-teman yang sering mabar Mobile Legends bisa ikutan turnamen ini. Caranya gimana daftarnya Kak? Pantengin terus IG DKA @dka.maranatha. Jadi teman-teman bisa lihat infonya di IG tersebut. Sekian pengumuman untuk hari ini. Orang-orang percaya mengalami perubahan yang radikal, yang mengizinkan dirinya untuk dipimpin oleh Allah. Transformasi dimulai dari pembebasan dosa. Transformasi tidak lagi dikendalikan oleh keinginan daging. Transformasi hidup di dalam Kristus bukanlah perubahan yang dangkal, tapi perubahan yang bersifat mendalam dan spiritual. Transformasi memahami tujuan hidupnya. Transformasi membawa kepada kehidupan yang kekal dan damai sejahtera. Saya mengundang Bapak atau Ibu dan teman-teman sekalian untuk berdiri. Mari kita nyatakan perubahan besar terjadi di dalam hidup kita. Kita nyanyikan pujian PKJ 299 perubahan. Perubahan besar di kehidupanku sejak Yesus di hatiku. Di jiwaku bersinar terang yang cerah sejak Yesus di hatiku. Sejak Yesus di hatiku, sejak Yesus di hatiku, jiwaku bergema bagai ombak besar. Sejak Yesus di hatiku, aku tobat kembali ke jalan benar. Aku tobat kembali ke jalan benar. Sejak Yesus di hatiku, dosaku dihapus, jiwaku segar. Sejak Yesus di hatiku, sejak Yesus di hatiku, sejak Yesus di hatiku, jiwaku bergemar bagai ombak besar. Sejak Yesus di hatiku. Doa pengutusan dan berkat, saya mengundang Bapak Pendeta Hariman untuk menyampaikan doa pengutusan dan berkat. Saudara-saudara, firman yang indah sudah kita dengarkan dari hambanya Bapak Pertua Chandra Sinuraya. Dan mari kita pulang, kita menjadi pelaku-pelaku firman yang setia. Mari kita jalani jalan perubahan, jalan transformasi bersama dengan Kristus dan dalam tuntunan Roh Kudus. Kita memohon berkat dari Allah. Anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih sayang Tuhan Yesus Kristus, kekuatan dari Roh Kudus menyertai dan memberkati saudara-saudara meniti jalan transformasi, merengkuh damai dan sukacita. Hari ini terus kekal
sampai Maranatha. Amin. Silakan mengambil sikap teduh sejenak. Selamat hari Jumat dan Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Raja Maha Besar. Maha Besar, Tuhan Raja Maha Besar. Mari datang menyembah Dia. Dia pencipta dunia ini. Dia membentuk gunung-gunung. Kehadirannya datanglah, nyanyi bersyukur padanya. Dengan bersuka bernyanyilah, Dia batu keselamatan. Puji Dia Tuhan Raja Maha Besar. Tuhan Raja Maha Besar. Mari datang menyembah Dia. Dia pencipta dunia ini. Dia membentuk gunung-gunung. Kehadirannya datanglah, nyanyi bersyukur padanya. Dengan bersuka bernyanyilah, Dia batu keselamatan. Puji Dia Tuhan Raja Maha Besar. Dia pencipta dunia ini. Dia membentuk gunung-gunung. Kehadirannya datanglah, nyanyi bersyukur padanya. Dengan bersuka bernyanyilah, Dia batu keselamatan. Puji Dia Tuhan Raja Maha Besar. Tuhan Raja Maha Besar. Tuhan Raja Maha Besar. Begitu besar kasih-Mu Bapa, Kau berikan anak-Mu yang tunggal. Untuk diri-Mu Kau tebuskan, kasih menyerah.